Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Handailani, mahasiswa semester 3 program studi PG PAUD STKIP Muhammadiyah Bogor, untuk mempresentasikan alat permainan edukatif sebagai tugas akhir mata kuliah perencanaan pembuatan media dengan dosen ampuh Ibu Tazkiyatud Daimah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, syarat penggunaan, dan jenis-jenis alat permainan edukatif. Pada dasarnya, proses perkembangan anak dalam kegiatan bermain, kita akan menemukan dua istilah yang berbeda, yakni sumber belajar, learning research, dan alat permainan educational toy and games. Alat permainan maupun sumber belajar akan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi. Oleh karena itu, akan banyak sumber belajar dan alat permainan yang baru. Pengertian alat permainan edukatif. Secara umum, alat permainan edukatif merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif. Alat permainan edukatif dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuai dengan usia dan tingkat perkembangan. Permainan edukatif adalah semua alat bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar, pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari padanannya, merangkai, membentuk, mengetok, menyempurnakan suatu desain, atau menyusun sesuai bentuk utuhnya. Suciningsih 2002 juga berpendapat bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai usia dan tingkat perkembangannya dan yang berguna untuk pengembangan aspek sosial, bahasa, kognitif, dan sosial anak. Tujuan alat permainan edukatif dalam proses belajar anak usia dini adalah sebagai alat bantu orang tua dan guru atau pendidik untuk memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat, untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak, memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Menurut Suryadi 2007, manfaat alat permainan edukatif adalah sebagai alat untuk melatih kemampuan motorik, melatih konsentrasi, mengembangkan sebab akibat, melatih bahasa dan wawasan, serta mengenalkan warna dan bentuk. Adapun manfaat alat permainan edukatif yang lainnya adalah sebagai berikut. 1. Dapat memberikan kesempatan proses bersosialisasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat, untuk mengenal lingkungan dan membimbing anak mengenali kekuatan maupun kelemahan dirinya. Anak secara aktif akan melakukan kegiatan permainan dan secara optimal menggunakan seluruh panca inderanya. 4. Kegiatan atau permainan yang menyenangkan juga akan meningkatkan aktivitas sel otak. 5. Pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang merangsang pertumbuhan fisik anak. 6. Pengembangan bahasa dengan melatih berbicara, menggunakan kalimat yang benar. 7. Pengembangan aspek kognitif, yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. 8. Pengembangan aspek sosial, khususnya dalam hubungannya dengan interaksi antara ibu, ayah, keluarga, dan masyarakat. Syarat-syarat penggunaan alat permainan edukatif. Pada dasarnya, bentuk dan jenis permainan edukatif itu tidak terbatas. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam memilih permainan edukatif, orang tua perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu 1. Usia dan minat anak.
Agar bermain benar-benar berfungsi sebagai bagian yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, jadi tidak justru menghambat tumbuh kembang mereka. Kedua, keamanan dari permainan tersebut. Misalnya tidak tajam, tidak ada bagian-bagian yang dapat melukai anak, dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Pentingnya keterlibatan orang tua atau anggota keluarga dalam proses bermain dapat melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka atau dari hal-hal yang mematikan kreativitas atau minat anak terhadap lingkungan. Mudah dibongkar pasang. Alat permainan yang mudah dibongkar pasang dapat diperbaiki sendiri. Lebih ideal daripada mobil-mobilan yang dapat bergerak sendiri. Alat-alat permainan yang dijual di toko-toko lebih banyak menjadi bahan tontonan daripada berfungsi sebagai alat permainan. Anak-anak tidak tertarik oleh bagus dan sempurnanya alat-alat permainan yang diproduksi di pabrik tersebut. Dapat mengembangkan daya fantasi. Hendaknya alat permainan yang sifatnya mudah dibentuk dan diubah-ubah sangat sesuai untuk mengembangkan daya fantasi, yang memberikan kepada anak kesempatan untuk mencoba dan melatih daya fantasinya. Sesuai dengan ajaran pendidikan modern, alat yang dapat menunjang perkembangan fantasi itu misalnya bak pasir, tanah liat, kertas, dan gunting. Jumlah alat-alat itu masih dapat ditambah lagi dengan kapur berwarna, papan tulis, dan sebagainya. Abdul Qobir. Selain itu, alat permainan edukatif juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Mudah, yaitu mudah membuatnya, mudah memperoleh bahan dan alat, serta mudah digunakan oleh anak didik. Aman, yaitu tidak membahayakan anak baik dari segi bahan dan bentuk. Murah artinya pengadaan biaya dengan serendah mungkin. Asik, yaitu nyaman untuk digunakan oleh anak. Jenis-jenis APE. Alat permainan tradisional, contohnya congklak, egrang, hama, sonda, dan lain-lain. Kedua, alat permainan elektronik atau modern, contohnya video game, Nintendo, balok susun, dan jenis APE. APE ciptaan Montessori, APE untuk kemampuan berbahasa seperti Peabody, balok Kusener, APE ciptaan Pruble, boneka jari, puzzle besar, kotak alfabet, kartu lambang bilangan, dan puzzle jam. Berikut adalah contoh-contoh APE. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.